Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Juan Cuadrado akan menjalani operasi pada tendon Achillesnya, dan dia akan absen setidaknya untuk 3 bulan ke depan. Selama ini, klub menunda operasinya untuk sebisa mungkin mendekati jendela transfer Januari agar tidak membuat lubang di skuad Simone Inzaghi. 3 nama untuk mengevaluasi absennya Cuadrado adalah Nathan Nandes, Buchanan, dan Jallo. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Steven Zhang menginginkan bintang kedua dengan segala cara, namun sejak musim panas 2020, Suning menutup peluang tersebut dan memaksa manajemen Nerazzurri melewati ribuan kesulitan untuk menyiapkan tim yang kompetitif. Inter tentu saja memiliki staf terbaik, namun tidak berarti sempurna, cukup melihat lini serangnya atau masalah di sisi kanan dengan Cuadrado. Yang lebih parahnya lagi, tidak ada sumber daya untuk bulan Januari, mereka akan mencari pinjaman gratis. Dilansir FC Internews, pakar pasar transfer Gianluca Di Marzio mengatakan, Inter akan berupaya memperbaiki sayap kanan mereka untuk paruh kedua musim ini. Denzel Dumfries adalah satu-satunya yang memberikan jaminan di sayap kanan. Sementara Cuadrado tidak bisa memberikan jaminan, dia terus-menerus bermain dengan rasa sakit, dia akan menjalani operasi pada tendon Achillesnya. Rasanya mustahil bisa mencapai akhir musim hanya dengan 1 pemain saja di sayap kanan. Oleh karena itu, Inter akan melakukan intervensi untuk mengembangkan sayap kanan mereka di bursa transfer Januari. Sementara itu, kepada Sky Sport, Di Marzio mengatakan, Lautaro tidak memaksakan diri untuk pergi, dia ingin bertahan di Inter dan akan memperpanjang kontraknya lengkap dengan penyesuaian finansial hingga tahun 2028. Ini adalah berita yang harus diterima oleh seluruh sepak bola Italia dengan rasa bangga. Dilansir FC Internews, Sebastian Frey mengatakan, saya yakin salah satu rahasia Inter adalah manajemen Marotta. Pertandingan melawan Lazio tidak boleh diremehkan oleh Inter mengingat mereka dan Juve hanya selisih 2 poin, mereka tidak boleh salah langkah. Simone Inzaghi berusaha mengelola Lautaro sebaik mungkin, dia mencoba memasukkan Alexis Sanchez, tetapi dia belum siap untuk bermain penuh, Cuadrado juga berada dalam kondisi yang sama. Sejauh ini, Nerazzurri sangat bergantung pada Lautaro. Mantan pelatih Juventus, Luigi Del Neri kepada La Stampa mengatakan, Inter memiliki karakteristik berbeda dengan struktur yang terkonsolidasi, memainkan sepak bola yang agresif dan proaktif, dan telah memperoleh keyakinan dan identitas. Saya pikir, Simone Inzaghi telah melakukan sesuatu yang luar biasa, dia menggabungkan hasil-hasil dengan intensitas permainan yang luar biasa, yang kadang-kadang spektakuler. Dilansir FC Internews, Simone Braglia mengatakan, Inter memainkan pertandingan dengan merotasi skuad karena mereka mampu. Bagi saya, Inter bisa terus menyampaikan pendapatnya di Liga Champions, mereka bisa bermain dengan semua pemainnya. Kesadaran yang diraih pada final tahun lalu bisa dilihat, tim lainlah yang harus takut pada Inter. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa tak seorang pun di Inter ingin menyerah, namun targetnya adalah Scudetto. Di balik setiap pilihan pelatih terdapat logika yang tepat, antara keadaan darurat di lini pertahanan dan kalender yang sibuk, serta menghindari cedera baru, Simone Inzaghi tidak dapat menghindari untuk merotasi pemainnya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Simone Inzaghi tidak akan bisa terus-menerus mengandalkan Lautaro dan Thuram hingga bulan Mei. Arnautovic dan Sanchez sejauh ini mengecewakan, hanya 3 gol dan 1 assist dari kedua pemain tersebut. Sejauh ini, Inter mampu menyembunyikan masalahnya dengan kelebihan dari Lautaro dan Thuram, namun mereka harus menghindari apa yang telah terjadi di musim-musim sebelumnya, bursa transfer tidak akan datang untuk menyelamatkan, mengingat kurangnya sumber daya. FC Internews mengabarkan bahwa pertandingan Fenerbahce versus Spartak Trnava adalah pertandingan resmi ke-21 mantan striker Inter Edin Dzeko bersama Fenerbahce. Dengan 2 golnya pada pertandingan tersebut, Dzeko telah mencetak 16 gol musim ini dan menulis sejarah di klub Turki itu.
Dzeko, pada usia 37 tahun 271 hari, menjadi pemain tertua yang mencetak 2 gol dalam pertandingan untuk tim Turki di Piala Eropa. Pelatih Ferencvaros, Dejan Stankovic kepada Sky Sport mengatakan, kejuaraan Italia adalah yang tersulit bagi seorang pelatih, dan juga indah karena alasan ini. Saya tidak bisa menggambarkan betapa menantangnya hal itu, saya melihatnya di setiap pertandingan yang saya tonton. Namun, hal yang tidak saya suka adalah dianggap sebagai fenomena suatu hari dan minggu berikutnya Anda dianggap tidak berharga. Mari kita berikan lebih banyak ruang kepada para pelatih, bahkan untuk melakukan kesalahan. Luciano Spalletti kepada TG Poste mengatakan, saya tidak bisa memihak siapapun untuk Scudetto, namun Inter hingga saat ini telah mengindikasikan bahwa mereka memiliki banyak potensi yang dibutuhkan dalam sebuah tim. Saya menyambut berita bahwa saya masuk nominasi FIFA pelatih terbaik dengan sangat antusias, saya berada di podium dengan kualitas yang sangat tinggi. Saya berharap lawan saya bisa menang, karena mereka punya kaliber hebat. Aldo Spinelli kepada Tuttosport mengatakan, dari apa yang ditunjukkan Juve sejauh ini, mereka adalah kekuatan yang tiada bandingannya, saya yakin Juve akan mampu berjuang musim depan. Musim ini, Inter melaju dengan kecepatan ribuan mil per jam, dan bagi saya tampaknya mereka tak terkalahkan seperti Napoli musim lalu. Saya yakin, 90% Scudetto akan jatuh ke tangan Nerazzurri. Tuttosport kembali mengabarkan masalah pembiayaan kembali utang Suning kepada Oaktree yang akan jatuh tempo pada bulan Mei tahun 2024. Kabarnya Oaktree meminta bunga 25% untuk refinancing. Itu adalah angka yang sulit untuk dipertahankan, dan jika dikaitkan dengan situasi ekonomi, ini sungguh tidak menguntungkan. Kini, melalui Goldman Sachs, Suning dikabarkan mulai berbicara dengan Sixth Street dan Ares Management untuk mengatasi masalah tersebut. Walter Sabatini kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Milan bereaksi hebat di babak kedua melawan Newcastle. Hasil ini akan menjadi sumber psikologi penting bagi Milan. Namun, saya yakin pertarungannya adalah antara Juventus dan Inter. Saya pikir kita tidak bisa menolak cinta sebesar yang Mourinho terima dari para penggemar. Kecintaan Roma pada Mourinho tak terhapuskan, sangat kuat, dia akan mempertimbangkannya. Surat kabar Libero melaporkan bahwa Salernitana berniat meminta Stefano Sensi yang tidak masuk dalam rencana taktis Inter dan mendekati akhir dari kontraknya. Mereka berencana menukarkan Boulaye Dia dengan Sensi untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh pelatihnya, Filippo Inzaghi. Mengingat Alexis Sanchez dan Arnautovic tidak memberikan jaminan, Boulaye Dia bisa dianggap sebagai opsi yang tepat untuk menyelesaikan masalah lini serang Nerazzurri. Dilansir FC Internews, dalam beberapa hari terakhir, ada kabar dari Inggris bahwa Manchester United tidak akan memicu opsi perpanjangan otomatis untuk Anthony Martial yang kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Oleh karena itu, Martial akan tersedia dengan status bebas transfer di bursa transfer musim panas nanti. Nerazzurri kemungkinan akan melakukan intervensi di lini ofensifnya, yang saat ini mendapat kecaman karena kontribusi buruk Marco Arnautovic dan Alexis Sanchez. Kemungkinan mendatangkan Martial dengan status bebas transfer tidak menutup kemungkinan sama sekali. Namun, tentu saja banyak hal akan bergantung pada biaya operasi terkait permintaan keterlibatan dan komisi. Jika ekspektasi ekonomi terlalu tinggi, Nerazzurri tidak akan melanjutkan diskusi. Dalam beberapa minggu ke depan, gambarannya akan lebih jelas, juga karena Martial, yang sadar harus mencari tim baru, akan mulai mengevaluasi opsi yang tersedia untuknya. Dalam beberapa hari terakhir ada rumor tentang kemungkinan Inter memulangkan Michele Di Gregorio untuk musim depan. Namun, menurut FC Internews, tidak ada yang konkret antara Inter dan Monza untuk Di Gregorio. Inter dan Monza saat ini hanya sedang berdiskusi serius untuk Andrea Colpani, yang menjadi target nyata bagi Nerazzurri. Untuk posisi kiper, Nerazzurri akan mengevaluasi Emil Audero dan akan fokus pada lini yang paling membutuhkan tambahan.
Dilansir FC Internews, pertandingan Inter versus Real Sociedad kemarin adalah pertandingan ke-13 bagian Sommer sejak awal musim tanpa kebobolan satu gol pun. Di 5 liga top Eropa, tidak ada yang mampu mengumpulkan clean sheet sebanyak Jan Sommer musim ini. Fabio Capello kepada Sky Sport berbicara tentang pertandingan Inter Real Sociedad dengan mengatakan, Thuram adalah yang terbaik dari Nerazzurri, dia berkembang dari pertandingan ke pertandingan, dia mengejutkan saya. Ketika dia bekerja sama dengan Lautaro Martinez, mereka benar-benar berbahaya. Inter mungkin tidak ingin menang, dan mengambil resiko yang lebih besar. Jika mereka menginginkan kemenangan, mereka seharusnya tidak memisahkan pasangan Lautaro Thuram. Mantan bek Inter, Paolo Tramezzani kepada Tutto Mercato Web mengatakan, pilihan yang diambil Simone Inzaghi pada pertandingan melawan Real Sociedad tepat dan dapat diterima. Melawan Sociedad dan Lazio adalah pertandingan penting dalam berbagai aspek, dan karena alasan ini Anda harus merotasi skuad dan Inter memiliki banyak starter musim ini, itu juga merupakan pilihan yang dibuat untuk melindungi grup, dan hal ini selalu menjadi lebih baik. Serse Cosmi kepada Radio Serie A mengatakan, Inter adalah yang terkuat dan saat ini mereka dapat terus menang dimanapun, berkat kualitas permainan, kekuatan, keyakinan dan kesadaran mereka yang sebenarnya. Pertandingan melawan Lazio akan sulit jika tim asuhan Sarri itu bermain sebaik mungkin. Namun, Inter telah menunjukkan keyakinan dan kualitas yang unggul dibandingkan dengan tim lain. Maurizio Compagnoni kepada Sky Sport mengatakan, saya mengharapkan lebih dari Inter. Saya sangat bingung dengan penampilan Inter pada pertandingan melawan Real Sociedad, pertandingan yang bisa saja membuka pintu bagi mereka ke perempat final Liga Champions musim ini. Saya tidak mengkritik hasilnya, tetapi strateginya yang memberi penalti pada pertandingan yang menentukan. Inter membuang tempat pertama untuk memikirkan Liga, sebuah pilihan yang tidak saya setujui. Dilansir FC Internews, pengakuan lain yang diberikan kepada Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, yang pada hari Jumat nanti akan dianugerahi penghargaan Fortunato de Agazio, yang diciptakan untuk menghormati manajer bersejarah Inter yang hebat di era Angelo Moratti. Ausilio akan dianugerahi sebuah karya seni yang dibuat oleh tukang emas pada Fora. FIFA telah mengumumkan finalis penghargaan pelatih wanita terbaik dan pelatih pria terbaik untuk edisi 2023. Di sektor pria, pelatih Inter, Simone Inzaghi akan bersaing dengan Pep Guardiola yang berhasil meraih treble dan mantan pelatih Napoli yang kini melatih timnas Italia, Luciano Spalletti. Pemenang penghargaan tersebut akan diumumkan di London pada tanggal 15 Januari tahun 2024 nanti. Dilansir FC Internews, Inter bermain imbang 0-0 dengan Real Sociedad dan menutup babak grup Liga Champions musim ini dengan menempati posisi kedua di klasemen grup D. Dengan 3 kemenangan dan 3 kali imbang, tim asuhan Simone Inzaghi ini tidak terkalahkan di grup Liga Champions untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka, sebelumnya hal itu terjadi pada musim 2004-2005. Dilansir FC Internews, BP Marotta di sela-sela acara Natal mengatakan, mari kita pertahankan standar tinggi ini, jangan berdiam diri, kita mempunyai ekspektasi yang tinggi, itu akan bergantung pada cara kita bekerja. Sementara itu, pelatih Simone Inzaghi mengatakan, saya berterima kasih kepada semuanya, mulai dari presiden hingga para manajer, dari para staf hingga para pemain, kita telah melalui bulan-bulan yang gila. Namun, beberapa bulan ke depan akan menjadi bulan-bulan yang sangat penting, semuanya memberi saya harapan untuk masa depan. Dilansir FC Internews, Presiden Inter, Steven Zhang dari Tiongkok mengirimkan pesan dengan menuliskan bahwa Inter berada di tempat yang seharusnya, kami punya impian, yaitu bintang kedua. Jalan menuju Istanbul dan yang dilakukan musim ini membuat saya bangga. Terima kasih kepada semuanya, kepada manajemen yang menjamin kesinambungan, Inter ada dan akan tetap stabil. Terima kasih kepada Simone Inzaghi atas kerja keras yang dilakukan, jalurnya tepat.
Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kemarin, Pavard melakukan sebagian latihan bersama rekan satu timnya dan kemudian melanjutkan dengan cara yang berbeda, yang merupakan skenario tipikal mereka yang secara bertahap kembali ke 100%. Latihan yang sama juga diharapkan untuk hari ini. Kemudian antara besok atau lusa dia harus menyelesaikan reintegrasinya dan menempatkan dirinya siap membantu Simone Inzaghi di pertandingan melawan Lazio. Sementara itu, De Vrij dan Dumfries juga semakin membaik. Kembalinya mereka berdua pada pertandingan melawan Lecce pada tanggal 23 Desember nanti tidak bisa dikesampingkan. Corriere della Sera mengabarkan bahwa Inter membuat perhitungan yang buruk, hasil imbang dengan Real Sociedad dan mengambil resiko pertandingan yang rumit di babak 16 besar. Hal itu bisa saja dihindari dengan menang melawan Benfica atau Sociedad. Kekecewaan terlihat di wajah manajer dan para pemain, beberapa pemain kunci tampak sedikit lelah dan perubahan Simone Inzaghi mungkin sedikit terlambat. Secara implisit, ini menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah bintang kedua. Corriere della Sera mengabarkan bahwa Arnautovic adalah kekuatan Nerazzurri, namun dalam 2 pertandingan melawan Real Sociedad, dia tidak bekerja maksimal. Sulit untuk memahami pergantian Thuram dengan Arnautovic pada laga Inter Sociedad kemarin, mengingat Arnautovic dan Alexis Sanchez tidak memberikan jaminan apapun.